Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Puji serta syukur pantas kita panjatkan pada Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Luhur, yang Maha Penyayang tak terbatas, yang mengasihi kita tanpa henti-henti, sehingga hari ini alhamdulillah kita semua bisa bertatap wajah, bisa silaturahmi, bisa melaksanakan sholat tarawih di Masjid At-Taqwa ini. Hadirin hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebetulnya pembuka saja, karena saya kebetulan wakil ketua DKM harus hadir ya, hadir Pak Haji. Karena saya bukan ustadz, hanya dai. Dai itu boleh kan, dai itu? Dai yang dibaca oleh saya kan harus sampaikan. Gitu kan? Yang saya baca sampaikan, baru sampaikan. Kalau enggak jadi salah juga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini saya ceramah ini pengalaman pribadi, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan dan ibu bapak sekalian. Dalam kehidupan ini ada satu kunci yang tidak bisa lepas dalam segala aktivitas. Kita bisa puasa, kita bisa melaksanakan sholat tarawih, kita bisa bekerja. Karena apa? Karena kita sehat. Jadi kalau kita tidak sehat, tidak bisa melaksanakan sholat tarawih, tidak bisa melaksanakan saum Ramadan, tidak bisa beraktivitas. Jadi sehat itu sangat berharga. Dalam hadis di situ Ibnu Abbas meriwayatkan, Rasulullah bersabda, nikmatani, dua nikmat, magbunun pihima kathirum minan nas. Jadi dua nikmat kasirum minanas, yang banyak orang kasirum minanas. Magbunun pihima, terlupakan kedua-duanya. Pihima kedua-duanya. Sebenarnya belajar di Ustaz Adib jadi bisa gitu. Ya, tadi di Tinyaya belajar. Ya. Jadi pihima dua nana. Ya. Yang pertama apa? As-sihat. Sehat. Jadi asihat, sehat. Jadi saya itu memang suka terlupakan asihat itu. Kita pada umumnya kalau sehat normal, tidak merasa sehat itu adalah nikmat yang besar. Tapi kalau kehilangan sebagian sehat dari tubuh kita, kita merasa bahwa sehat itu perlu. Ini Bu, jangan jauh-jauh Bu ya. Saya ini kemarin ini nggak bisa gerak Bu. 2 minggu. Ingin sembuh, datang ke dokter. Ya, itu Pak ingin sehat, datang ke dokter. Sampai 5 kali datang ke dokter, ingin sembuh, ingin sehat. Usahakan ingin sehat, seperti itu. Suara tidak ada, 2 minggu tidak suara. Berusaha. Dokter, 5 dokter ditanya. Kata Pak Denny, oh di ke dokter Anu, saya coba. Ke dokter yang lulus Pak Denny. Di depan teman lalu lintas, masuk. Jadi, kalau kita
sehat, sejahtera. Itu Bu, jadi dengan sagu betul-betul hebat. Nah, kita terlupakan kadang-kadang. Kalau kita sehat lagi, yang sakit dirasakan terlupakan. Jadi Bu ya, Ibu Bapak, jadi kalau kita sehat, manfaatkan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, adab Allah sangat pedih. Gitu ya. Jadi kita bersyukur aja. Selama sehat syukuri. Ibu sekarang punya, kalau dihitung dari mulai tangan, mata, telinga, dihitung, wah nggak akan terhitung Bu. Latuh syuha, nggak akan terhitung. Berapa triliun jumlahnya kita. Ini sakit, ini sakit berat. Lupa segalanya, harta nggak diabaikan Bu. Itu perlunya sehat. Lawan sehat adalah sakit. Imam Al-Ghazali mengatakan sakit itu ada dua, sakit jasmani, sakit rohani. Kalau jasmani, obatnya jelas, dokternya jelas. Ibu sakit mata, ke dokter mata. Ibu sakit telinga, ke dokter telinga, ke dokter hati ya. Ibu misalnya pilek, ke dokter umum. Ibu juga sakit COVID kemarin, datang ke khusus penanganan COVID. Bu penyakit jantung, ke ahli jantung. Lihat. Tapi kalau sakit rohani, itu kemana dokternya? Sakit rohani hanya bisa diobati, satu adalah agama dan niat serta kemauan. Itu Bu. Jadi agama dan niat serta kemauan. Nggak terasa Bu. Kalau bapak ibu sakit jantung, terasa Bu ya? Sakit jantung terasa. Kita lebih tahu daripada orang lain. Orang lain tidak tahu bahwa kita sakit jantung. Ketika ketemu teman, pai gitu, dipukul, berat, meninggal. Karena dia shock. Tidak tahu bahwa temannya sakit jantung. Yang tahu adalah diri sendiri. Tapi kalau sakit rohani, orang lain lebih tahu daripada kita sendiri. Contoh, kita punya penyakit ria, udah penyakit sombong. Kita tidak merasa sikap kita sombong. Kita ria, yang tahu orang lain. Wah si anu sombong. Betul Bu ya? Kita kan lempeng-lempeng aja kan? Itu bedanya. Jadi kalau penyakit jasmani kita lebih tahu, tapi kalau penyakit rohani orang lain lebih tahu daripada kita. Makanya Umar bin Khattab itu sudah bertanya ke para sahabatnya, tolong nilai saya tak sombong tidak, saya baik tidak, saya dermawan tidak, silakan jawab. Kalau jujur dijawab dikasih hadiah. Kalau kita kan, bapak sombong, kamu ngurus saya, urusnya diri sendiri. Itu bedanya Pak. Jadi memang penyakit rohani ini Bu, orang lain lebih tahu, kita tidak tahu. Nah, mudah-mudahan di Shaul Ramadan ini kita sehat rohani, sehat jasmani. Jadi kita dengan puasa, metabolisme tubuh bagus, ya. Dengan puasa rohani kita bagus, bersinar, sabar, tentram, nyaman, bahagia, dermawan, ya, seperti itu. Sehat, Bu. Jadi itu. Makanya hadis Nabi mengatakan, sumu tasihu. Berpuasalah engkau, niscaya engkau sehat. Tapi ini katanya banyak ulama mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Tapi karena banyak manfaatnya dipakai juga. Pakai juga. Jadi sumu tasihu.
berpuasalah, niscaya engkau sehat. Ibu ya, mudah-mudahan sekali lagi saya doakan semua, kita semua ya. Tapi Bu, Pak gini sehat, saya tetap sakit perut. Nah, kita salah makan, makannya berlebihan. Ya, udah jelas kan, tidak boleh makan berlebihan. Quran menjelaskan, wakulu wasrobu wala tusrifu, makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Tetap aja walaupun puasa, tetap sumutasihunya tidak kena. Jadi sumutasihunya tidak kena kalau kita berlebihan makan. Nah, Rasul memberikan panduan supaya sehat, makanya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Gitu ya. Jadi ini hanya pengantar, Bu. Nanti para ustadz yang akan menjelaskan lebih detail lagi. Jadi saya mendoakan saja, mudah-mudahan sumutasihu, kita sehat jasmani, sehat rohani. Kita sebulan ini dibina, kita ditempa sebulan ini, sehat rohaninya, kita jadi jauh dari sifat iri, jauh dari sifat sombong, kita dermawan, kita ramah, kita sabar. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.